Happy Sunday, apa kabar? Luar biasa, berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Bolehkah kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah? Bisa 2 kali lebih semangat lagi? Dan sorakan haleluya. Terima kasih untuk Pastor Lukas, Pastor Shirley yang memberi kepercayaan untuk saya menyampaikan firman hari ini. Kangen. Ada Pak Petra, Ibu, dan semua teman-teman yang ada. Salam juga. Ternyata aku terakhir datang tuh 2018 ya. Long time ago in Bethlehem. 6 tahun yang lalu. Dan pas ketemu semuanya awet muda. Apa udara Amerika ya? Oke, saya tuh harus berhenti jam berapa? Besok, akunya gak kuat. Pastor Lukas aku harus berhenti jam berapa? Sekarang 10.31. 11 lebih 10, oke. Gembalanya lebih baik. Di bagian yang kedua, jadi hari ini aku khotbah 4 kali. 4-4-nya beda. Tadi pagi saya khotbah tentang teachable. Bagaimana sikap hati kita menentukan ketinggian terbang kita. Sekarang saya mau khotbah tentang hidup yang sukses, tapi suksesnya Tuhan. Nanti yang ketiga saya mau khotbah tentang mental health. Dan yang keempat saya mau khotbah tentang penuh dengan Tuhan. Kalau penuh dengan uang biasa, mainstream. Kalau penuh dengan Tuhan, uang tuh cuma alirannya. Kalau penuh dengan Tuhan, Tuhan tuh sumbernya gitu ya. Jadi sekarang living in God's success. Hidup dalam suksesnya Tuhan. Kita bikin deal dulu di depan. Kalau pendetanya bertanya, jemaatnya menjawab. Apakah oke? Oke. Di kebaktian 2 boleh bercanda atau mau serius? Bebas ya. Boleh. Jemaat yang kedua nih asik-asik nggak? Asik, oke. Oh ya, cuma mau ngasih tau presiden baru aku namanya Prabowo. Bagi yang belum tahu. Selamat juga untuk presiden barumu Trump yang akan dilantik 20 Januari. Kita semua punya presiden baru. BTW siapa yang hadir di sini adalah orang sukses? Ya, boleh pulang. Karena saya khotbah buat yang kadang sukses, kadang gagal. Yang belum sukses, setengah sukses. Oke, tapi udah datang jauh-jauh. Ada maraton guys hari ini. Aku hampir kalau udah gak komit, aku kan orangnya komit kan. Tadi hampir mau maraton. Oke, bagi yang udah sukses, model sukses kita siapa? Spontan aja kan tadi udah kita make a deal. Kita mau pendeta bertanya, jemaat menjawab. Oke, grup sini. Siapa model suksesnya? Dong. Katanya orang Amerika tuh terbuka, freedom, berani. Ayo. Siapa? Tuhan Yesus yang di sini. Ini Israel atau Amerika sih? Jangan salah landing pesawatnya. Yang di sini siapa model suksesnya? Oke. Grup 3. Oke, makasih. Cie. Yang sebelah sini. Takut suruh pindah gereja. Pasti itu. Oke. Kalau menurut Bapak Ibu, sukses tuh kayak gimana sih? Turun boleh? Boleh. Enak nih gerejanya semua boleh. Ngobrol-ngobrol ya. Kalau kita udah pernah kenal belum? Belum. Aku namanya Juan. Siapa? Semuanya bilang, hai Andrew. Andrew, kamu tadi angkat tangan udah sukses. Salah ya? Andrew, kalau menurut kamu sukses tuh apa Andrew? 1. Hidup dalam Tuhan. 2. Tanggung jawab. 3. Disiplin. 4. Berbuat baik.
5. Ibu namanya Andrew bukan? Tolong Bu. Dia Andrew kan gak fokus kan? 5 Drew. Keadilan sosial. Pancasila, Pak. Drew, kamu makan siang bayar apa pakai apa sih? Kok gak ada bau-bau dolar Drew? Hebat nih BMC nih. Masih terima jemaat baru gak sih? Coba grup sini ya. Apa kita tanya perempuan ya lebih jujur kadang-kadang. Andrew nih udah gak perlu dolar nih. Bu, boleh tanya ibu ya. Bu, namanya siapa Bu? Devi. Kalau menurut Bu Devi, Bu udah sukses atau masih pengen sukses? Mas, Ibu tuh di bayangan ibu sukses tuh apa? bisa jadi berkat buat orang lain. 2, Banyak ya. 1 aja. Kalau dari segi uang, ibu pengen punya berapa? Sebanyaknya dikasih lah. Berapa? Berapa ya? Tanya suami dulu. Suami siapa namanya? Erik, Erik, mau berapa Rik? ya maunya banyak. Ini semuanya low profile, high profit. Oke, jadi kenapa orang Amerika stres gak sih? Nggak stres ya? Jadi pengen pindah nih. Kita suka stres karena kita suksesnya nggak jelas. Mau punya duit, berapa? Banyak. Banyaknya berapa? $1 juta banyak nggak? Tergantung. Buat Donald Trump kecil. Buat kita banyak nggak? Banyak. Lihat belum pernah. Megang belum? Megang udah. Nggak, takut beda soalnya kita. Takut beda kelas soalnya nih. Beda. Ada yang bagi dia sukses mobilnya yang pintunya bisa buka nyamping, buka sendiri. Ada yang pengennya bukanya ke atas. Udah beda tuh. Tahu kan yang bukanya ke atas kan? Ada yang kebuka semua. Yang bisa enter win. Beda-beda. Ada yang bagi dia yang penting punya rumah udah sukses. Ada yang pengen rumahnya, katanya kalau di Amerika sukses itu rumah besar, mobil besar, apa lagi? Rekening besar, anjing besar, badan besar. Aku baru di badannya doang besar. Nah, apa sukses? Jadi kita ngejar sesuatu yang kita nggak jelas. Dan itu baru dari kita loh. Dan suksesnya dari kata orang. Followernya harus di atas 10.000. Harus ada centang biru. Kalau nggak centang nasi. Terus beda dikit kali. Udah 6 tahun nggak ketemu. Kita arah suksesnya ke sini. Terus nggak jelas punya. Jadi udah dapat $1 juta. Enggak, belum sukses. Belum sukses. Temen pun kita makan. Ingat. Temen gak boleh dimakan karena asin. Dan sendal gak boleh dimakan karena keras. Kita halalkan segala cara. Kita lupakan Tuhan, lupa kebaktian. Karena kita kejar sukses yang gak jelas dan gak pernah habis. Tambah tua, makan tambah dikit. Istri kita akan bilang, Pak, kalau makan manis gula naik. Kalau makan goreng kolesterol naik. Makan karbro triglycerid naik. Bu, kesini pakai berapa mobil, Pak? 1 mobil. Pakai tas berapa, Bu? 1. Pakai cincin berapa, Bu? Diamondnya pakai berapa? Paling banyak 10. Kan jadi cuma 10. Haleluya. Itu paling banyak. Nanti meninggal rencana peti matinya berapa? Saya ngikutin loh semuanya. Pembagian sembako, siapa yang meninggal, berapa sumbangan yang masuk. Aku ikutin loh dari Instagramnya. Dan saya lihat pakai jasnya cuma 1. Lihat, kita pengen sukses. Sedangkan sukses kita beda sama suksesnya Tuhan. Sukses itu menyeluruh.
Jangan cuma pikirannya uang doang. Cuma Bapak yang paling mulia, suksesnya keadilan, kebenaran, apalagi takut akan Tuhan. Pindah yuk Pak ke Gilgal supaya memberi warna. Sukses itu menyeluruh. Coba bilang sama-sama menyeluruh. Yang pertama rohani. Kalau punya uang gak masuk surga mau ngapain? Kita harus dekat sama Tuhan. Kita percaya Tuhan, tapi kalau Tuhan gak percaya kita, buat apa? Kita ngomong sama Tuhan, tapi Tuhan gak pernah ngomong sama kita. Emang benar Tuhan bisa ngomong? Ya iyalah, kan Tuhan kita hidup. Terus Tuhan kita hidup, kita gak pernah dengar dia ngomong. Salah Tuhan kali. Tuhan yang budek atau kita yang budek? Kapan terakhir kali kita dengar Tuhan ngomong? Kapan ya? Nah, itu gak sukses tuh. Tetangga berantem kita bisa dengar, masa Tuhan kita gak bisa dengar? Rohani harus sukses. Yang kedua, jasmani. Buat apa punya duit tapi sakit-sakitan? You mau apa? Batu di ginjal, I punya. Ring di jantung, saya punya. Kolesterol di darah, saya punya. Darah tinggi punya. Apalagi, kencing manis, I punya. Buat apa? Coba sebuah ambil nafas, 1, 2, 3. Sukses. Kalau nafas segini. Amerika ada COVID gak kemarin? Gak ada, hebat. Kita selamat, sukses. Bukannya gak selamat gak sukses ya. Maaf. Coba gerakin tangan semuanya. Ini sukses. Coba semuanya begini. Ini ada 2 arti. Sarangnya sama cuan. Jari, kalau orang asam urat kan begini. Kalau masih bisa begini. Papa tuh jangan begitu. Kalau cari barang tuh pakai mata, masih bisa marah. Itu jasmaninya masih sehat. Jadi kalau istri marah-marah, Pak, puji Tuhan. Telat ketawanya, tapi bagus respon. Tadi dicubit istri, begitu lepas baru bisa ketawa. Yang ketiga, sukses itu adalah karakter. Bener dong? Kaya tapi karakternya kayak setan. Pernah lihat gak orang hebat, orang terkenal tapi sok? Iya kan? Kalau orang Amerika karakternya gimana? Orang nanya, tadi udah make a deal, pendetanya tanya, jemaatnya jawab. Orang Amerika karakternya gimana? Tergantung hari, pastor. Kalau minggu, oke. Yang keempat, keluarga atau hubungan. Buat apa banyak uang, keluarga gak bahagia? Emang kita cari uang buat siapa? Pak Erik ya. Pak Erik kalau misalnya $1 juta banyak gak Pak Erik? Cukup kalau 1 juta. Mau 1 juta atau 10 juta? $10 juta deh ya, saya pilihin ya. Nggak enak soalnya kalau ngomong sendiri. Pikir matre lagi. Kalau dapat $10 juta buat siapa Pak Erik? Bener. Nggak ingat siapa yang ngasih? Bapak, Tuhan tuh dipukul langsung sama istrinya. Tuhan, cuma aku maklar doang. Jangan lupa aku yang pilihin. Juan Mogi, Jakarta. Lukas sama Philadelphia ya. Bagi 2 lah, bagi 2. Semua buat keluarga kan. Tapi kalau istri gak happy sama kita. Anak-anak gak happy sama kita. Buat apa? Uang buat apa? Banyak. Yang uangnya banyak tapi keluarga gak happy. Terus yang terakhir uang. Sukses tuh 5. Rohani, jasmani, karakter, keluarga, hubungan, atau uang. Lu romantis deh. Suami lu mau I love you 7 kali sehari. Tapi kalau bokeh. Masa beli Chick-fil-A bahasa roh. Dada ayam 3. Hika parata kapasantara para-para. Gak bisa. Harus pakai uang. Itu 5. Itu sukses. Yang kedua sukses itu perjalanan. Jadi jangan suka lihat orang tuh mata sebelah. Kok dia ikut? Jangan dong. Ntar kita ketularan miskin. Jangan. Jangan. No play. Hari ini dia begini. Besok Tuhan angkat. Tuh semudah membalikan telapak tangan. Bilang sama sebelahnya. Tunggu tanggal mainnya. Bilang sama sebelahnya. Tunggu tanggal mainnya lo.
Siapa tuh next presiden Amerika dari tempat ini, ya enggak? Makanya jangan kebanyakan nonton film. Kita lihat sukses dari sekeliling kita. Sekarang kita mau belajar sampai 11:10. Living in God sukses tuh gimana? Nah kita kejar tuh dunia ngomong begini nih. Keren, istri lu keren, lu dapat suami keren banget. Lu pindah rumah ya, bagus banget. Terus diposting di Facebook, di Instagram, di TikTok, di mana lagi? Udah Facebook, YouTube, WhatsApp status, tasnya baru. Maka kalau foto tas kan ibu tasnya di depan. Ya kan? Rumah baru, mobil baru, tas baru, liburan, posting, ya kan? Hawaii, Santorini. Dan kita pikir itu sukses. Semua begini. Buat apa semua begini, tapi surga begini. Kali ini yang kita mau kejar, surga begini. Dari tepuk tangannya gak setuju nih, baru 20%. Loh, emang mati? Kan ketemu Tuhan. Hai hambaku yang baik dan setia. Kan gak mungkin orang naruh, kalau di Amerika, kalau di Jakarta 4711 kan. Di Amerika pakai apa? Chanel tuh apa? Kalau yang buat penghiburan terakhir tuh. Kayu putih, gak pakai apa-apa. Ih pelit loh. Kalau di, yang beri penghormatan terakhir kan diwangiin tuh. Amerika gak pakai apa-apa. Oh, oke. Ya udah khotbah, udah cukup. Siap ya, sukses menurut Tuhan nih, benar nih BMC ya. Kalau ketemu lagi suatu saat Tuhan mengizinkan, udah sukses semua ya. Yang pertama, sukses adalah melakukan kehendak dan tujuannya Tuhan. Beda banget kan, beda banget nih, gak ada bau dolar nih. Sukses adalah melakukan kehendak dan tujuan Tuhan. Matius 6 ayat 9 dan 10. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yang kebanyakan kita lakukan Senin sampai Sabtu, jadilah kehendakku di bumi seperti di surga. Aku mau beli Mercy baru, aku mau beli BMW baru, aku mau rumah baru, aku mau bisnis baru, aku mau pacar baru. Loh kok Push, itu yang terjadi kok. Orang udah punya istri aja, istri 1, pacar 3. Semua contoh di Indonesia. Jangan ada yang tersinggung. Kalau kemungkinan ada yang sama, beda nama aja. Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Kristen gak nih? Bukan Kristen lagi, Kristen. Akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan siapa? Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kamu bisa masuk ke mana aja. Di tempat ini, VVIP. Tapi surga, sorry bro. Cuma mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Cara cari tahu kehendak dan tujuan Tuhan gimana ya? Baca Alkitab lah. Sukses pengen setiap hari atau seminggu sekali? Ya jangan marah kan cuma nanya baik-baik. Baca Alkitabnya cuma minggu di gereja pakai PowerPoint atau tiap hari? Benar. Dilakukan gak? Jadi tiap hari kita baca Alkitab 1 ayat, kita lakukan 1, sukses hari itu. Tapi masih tinggal di Taman Mertua Indah, sukses loh. Tapi masih ngontrak, di mata Tuhan sukses. Saldo tinggal $100, di mata Tuhan sukses. Cuma tinggal nambahin 0 di belakang, aduh gampang banget. Dia jual 1 planet, 1 bintang, selesai. Selesai. Amin lah, bagus banget ini poinnya. 1 macan aja mahal tuh dibeli Sultan Arab. Contoh-contoh ya. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Awas ya kalau bilang mana Tuhan, mana Tuhan. Tetapi ia sabar terhadap jemaat BMC Philadelphia. Karena ia menghendaki, ada kata apa? Kehendak. Supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini kehendak Tuhan. Supaya semua orang bertobat. Nah pertanyaan saya gini. Semua orang di Philadelphia udah bertobat belum? Tolong jawab. Tadi udah bikin deal. Mikir kalau jawab tuh. Semua orang di Philadelphia udah bertobat belum? Kehendak Tuhan apa? Untuk kita tambah kaya?
untuk semua orang diselamatkan. Nah, ayo. Berapa kursi yang masih kosong? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Minggu depan pangku-pangkuan udah gak muat. Kenapa? Semuanya jadi orang sukses. Duh, gak sesuai banget nih khotbahnya sama gue nih. Kenapa? Makanya kita stres. Orang boleh begini, tapi yang bikin surga begini, yang ini. Kan? Udah mulai marah, udah gak ada amin. Ini suksesnya. Orang kerja sama kita, dia gak pernah mikir. Yang penting kerja aja. Kalau dia bagus, bosnya yang mikirin. Bosnya gak mikirin, dia kerja bagus. Bos tempat lain yang mikirin dia. Lu ikut gua aja. Tuhan tolong jemaat ini Tuhan. Kirain diajarin yang benar, gak amin. Natal telah tiba. Natal telah tiba. Tolong. Banyak orang harus diselamatkan di tempat ini. Contoh lain. Pokoknya kalau nggak amin saya kasih contoh terus. Saya pulang masih Senin depan pesawatnya. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Hari ini tanggal berapa? 24 November 2024. Tanggal bagus tuh. Bahwa penyembah-penyembah benar. Berarti ada penyembah KW. Akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ada kata kehendak lagi. Sukses adalah melakukan kehendak Tuhan. Bapak kurang apa sih? Dia punya langit bumi beserta segala isinya. Dia yang punya, tapi dia butuh penyembah. Dia cari. Jadi saat kita menyembah Tuhan, kita sukses. Orang Amerika kalau bangun pagi ngapain sih? Aku tuh maksudnya tegas loh, bukan marah loh. Orang Amerika kalau bangun pagi ngapain sih? You want me to preach in English, guys? Orang Amerika kalau bangun pagi ngapain sih? Yang bener. Keren. Tapi Bapak mencari penyembah. Siapa yang mati pengen masuk surga? Benar. Kenapa pengen masuk surga? Emang surga ada apa? Yesus ngapain di surga? Terus lu bangun pagi ngapain? Nyembahnya kapan? Malam, ampun. Tadi udah pengen menuduh aja malam ternyata. Siapa yang nyembah Tuhan malam? Tinggal dibalik aja kan kalimatnya. Terserah mau pagi, siang, malam, jadilah penyembah. Penyembah sebetulnya bukan hanya suka menyembah Tuhan. Orang yang suka menyembah Tuhan belum tentu seorang penyembah. Tapi seorang penyembah pasti suka menyembah Tuhan. Penyembah, worshiper is what we think, is what we say, is what we do. Penyembah is like pemabok. Pemabok tiada hari tanpa mabok. Penzina tiada hari tanpa zina. Dia lihat kucing gak pakai baju juga, mata ngelirik. Kucingnya telanjang, itu penzina. Penjudi, semua dijudiin. Dia ke gereja, pendetanya telat. Dia bilang sama temannya, $100 yuk. Pendetanya datang atau enggak? Pendeta gak datang aja di gereja. Dia judi, itu penjudi. Kalau penyembah, tiada hari tanpa menyembah Tuhan. Seperti BMC Philadelphia kebaktian yang kedua. Guys tolong ya kalau bangun pagi, jangan buka sosmed dulu. Berlutut. Masih pada bisa lagu Indonesia enggak? Bener. Tahu lagu ini enggak? Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Pecah suara ya. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu. Semalam telah berlalu. Bisa 2 kali lebih keras. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan namamu. Sama-sama. Allah Bapa.
belum dapat kerja, tapi di mata Tuhan udah sukses. Ya nggak usah amin sih kalau di mata Tuhan udah sukses. Tuhan tinggal dalam pujian umatnya. Tuhan itu sumber berkat, sumber dari segala sumber. Kita hidup dikelilingi sumber, bayangin. Bayangin dong, bayangin itu begini. Iya ya, makanya orang pengen deket sama penguasa tuh kayak gitu. Dah, nomor 2. Berapa banyak orang sukses di tempat ini? Itu sukses melakukan kehendak dan tujuan Tuhan. Bukan orang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi orang yang melakukan kehendakku. Ini. Yang kedua, sukses adalah menemukan pekerjaan baik yang Tuhan siapkan. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Tapi kita kan dari monyet, terserah. Itu kepercayaan masing-masing. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kursi diciptakan untuk apa? Duduk. Buat ganti lampu bisa nggak? Bisa dong dinaikin. Buat jemur handuk bisa nggak? Kalau yang bikin kursi lihat dipakai itu sedih nggak dia? Sedih. Emang Tuhan iseng. Ciptain Juan Mogi yuk. Tuh, kan enggak. Dia punya purpose. Dia udah tahu 24 November 2024 saya akan jadi berkat di sini. BTW Bapak Ibu diberkati gak sih sama khotbah aku? Oke. Dari tepuk tangannya sih aku tahu sih. Pekerjaan baik punya 3 arti fungsi kita di dalam dunia. Kan ada 7 Mountain ya. Ada yang ditaruh di pemerintahan. Berfungsilah. Saya sih enggak banget sih kayaknya. Ada yang ditaruh di bisnis. Ada yang ditaruh di pendidikan jadi guru. Kalau nggak ada guru yang bagus, murid-murid kita stres loh. Duh Bu Guru ngomong apa sih Bu? Pada mental health semua terganggu mentalnya. Bu, Ibu ngajar bagus, lebih bagus lagi kalau nggak ngajar Bu. Zaman saya dulu kan, terlambat, tulis 1000 kali, saya tidak akan terlambat lagi. Udah jadi jempol semua jarinya. Ada yang di mana lagi? Keluarga, ya kan jadi ibu rumah tangga. Kalau ibu rumah tangga anaknya 3 jadi menteri semua ya enggak? Jangan main-main. Terus di mana lagi? Di entertainment ya enggak? Kalau enggak ada yang jadi artis stand up komedi, lu enggak nonton drakor lu. Terus apa lagi? Di gereja. Pendeta. Pacar kamu pendeta. Mama tidak setuju. Loh kalau enggak ada pendeta, lu siapa yang ngubur ntar? Nikah siapa yang berkati? Awas ya, suka ngata-ngatain pendeta. Itu aja, Pak. Yang anak kita ke-7 kan paling goblok tuh Pak. Terus makannya paling banyak. Nah terus kita jadi jemaat dengerin orang goblok khotbah tiap minggu. Seumur hidup kita. Coba pikir. Kalau mau kirim anak pendeta tuh yang paling pinter. Kayak begini. Yang ganteng. Segar. Yang paling gak lucu tuh Pak jadi pendeta. Oke maaf saya emosi. Terus sampai di mana lagi tadi? Saya dulu kan pengen jadi pebisnis, keluarga papa saya kan pebisnis semua. Tengah-tengah bisnis Tuhan bilang gini, dah kalau semua jadi pebisnis siapa yang jadi pendeta tuh pebisnis pada bertobat siapa yang ngebalain. Udah kau melayani, saya sekolahnya bisnis S1. Jadi abis bachelor saya bisnis, udah ada yang dilawat Tuhan tadi, ada yang nangis. Terus udah gitu baru saya ambil S2 saya, S3 saya teologi kan. Saya udah ketemu pekerjaan baik. Bapak Ibu, udah deh 2 masing-masing. Itu udah sukses. Karena udah 50 tahun menurut Bapak saya cocoknya apa? Cucu udah 3 loh. Masih ada yang belum ketemu. Anak-anak sekarang. Tolong deh. Saya kemarin ke satu kota di Amerika di mana ya? Dijemput nih. Mobil sport. Udah mau khotbah. Kamu kuliah apa? Ekonomi. Kenapa ambil ekonomi? Suruh mama. Kenapa ambil di Amerika? Suruh papa. Kamu sendiri pengen jadi apa? Nggak tahu Om. Udah manggil Om lagi, salah jawab. Oke terus. Yang kedua adalah bagian tubuh kita. Pekerjaan baik adalah bagian kita di dalam tubuh Kristus. Itu pekerjaan baik. Sukses harus ketemu kita di gereja. Kamu masing-masing adalah anggota tubuh Kristus. Kristus adalah kepala. Kalau anggota tubuh nggak berfungsi, stroke, piansui.
Bayangin, nggak berfungsi satu, keramas satu tangan enak nggak? Nalin sepatu satu tangan, ngancingin baju satu tangan. Nggak enak kita jalan juga. Nggak enak. Jadi ada yang jari, ada yang kaki, ada yang lidah segala macem. Ngobrol lagi ngobrol. Ini untuk apa? Gampang nih. Memuji. Mama aku ulangannya dapat 100. Bagus. Kan gak mungkin bagus loh. Kok gitu mah? Bagus. Oke. Yang sini deh. Ini untuk apa? Menunjuk. Arah. Terus untuk apa lagi? Marah. Mikir tuh pakai otak. Jangan ditaruh di dengkul. BMC tuh terus kiri depan situ. Wah, udah dipikirin. Terakhir grup sini ya. Semua pendiam, kayaknya pendoa deh. Nggak apa-apa yang tidur nanti 5 menit saya bangunin. 11:05 saya bangunin. Orang tidur di gereja jangan dimarahin. Kita harus mengasihi. Ya nanti pastor bangunin ya. Ini buat apa Bapak Ibu yang grup kanan? Really? What is ngupil in English? Ngupils. Kalau di Indo, Om, ngupil pakai tisu. So you guys American do ngupils with this? Oh no. Oke. Ya kalau pakai ini kan Korea juga udah nggak bisa ngobatin begini semua. Kalau kita nggak punya duit one day, ini mau dibeli 20 miliar kita jual nggak nih yang buat ngupil? Enggak dong. Yang mana kita mau relain dulu kalau nggak punya duit? Semua harus berfungsi dong. Ini BMC semua jemaatnya melayani nggak? Nanya doang, jangan marah. Semua jemaatnya melayani nggak di BMC? Belum semuanya melayani aja jemaatnya dahsyat gini. Aku sih dengar gosip katanya ini gereja termaju di Amerika ya. Gereja Indo termaju. Ya gosip sih kadang suka benar suka enggak ya. Main gosip. Benar ya? Itu belum semuanya, apalagi semuanya. Itu sukses tuh. Jadi kalau jari berfungsi itu sukses. Cuma gitu aja sih. Mau sukses, berfungsi. Yang terakhir, melakukan pekerjaan baik itu sebagai ciptaan baru. Jaring bisnis, jangan Spanyol lagi, separuh nyolong. Lakukan dengan benar. Ya katakan dia, tidak katakan tidak. Kalau made in China, bilang made in China, jangan made in Jerman. Udah jelas tulisan dewa, Jerman Pak. Jerman nenek moyang lu udah tulisannya begitu keliling gini. Pak ini memang kan juga harganya 1/10-nya Jerman. Tapi kualitasnya boleh diuji gitu. Kalau memang Tuhan memberkati, berkat ada di atas kepala orang benar. Nggak akan lari kemana-mana. Mau bilang, ini saya bikin sendiri Pak. Kalau Tuhan mau bikin itu laku-laku. Tuh kan nggak bisa amin. Mau metin, ini mama saya yang bikin Pak. Mau mama lu yang bikin, kalau Tuhan berkati orang antri. Udah gitu aja deh. Yang ketiga, sukses adalah mengembangkan potensi yang Tuhan berikan. Kita bisa berkembang bukan sekembang-kembangnya ya, sebesar-besarnya. Siapa yang percaya kita masih bisa berkembang? 50%. Siapa yang percaya kita masih bisa maju semaju-majunya? Ini gereja bukan hanya stop di 3 kali kebaktian. Percayalah. Gue lebih semangat kayaknya. Gue gembala GBI Gigal asal lu tahu aja. Gereja ini nggak hanya stop di 3 kali kebaktian. Biar percaya ya. Perhatikan lingkar pinggang kita. Kita bisa membesar sebesar-besarnya. Makanya bersyukur untuk model sekarang oversize dan celana karet. Siapa yang setelah menikah luasnya bertambah? Lapangkanlah tempat kemahmu. Aku tuh paling kurus 74 kilo. Sekarang lihat badan saya. Aduh. Kadang putus asa nyari jas. Saya pernah hampir 100 kilo. Di situ Tuhan kasih saya gambaran. Badan kamu aja bisa sebesar yang kamu mau. Masa bisnisnya jemaatmu
Karir jemaatmu segitu-gitu aja. Karena kamu punya Tuhan yang besar. Nih. Tepuk tangannya, bisa tepuk tangannya 2 kali lebih semangat gak sih? Karena kita punya Tuhan yang besar. Bapak Ibu kalau sore gak ada acara. Ini minggu kan? Datang deh, saya mau khotbah full of God. Itu kalau Bapak Ibu dengar khotbah itu, pulang kita menyala-nyala. Nah. Di Alkitab kan ada Tuhan panggil 3 hambanya ya. 1 dikasih 5 talenta, 1 dikasih 2 talenta, 1 dikasih 1 talenta kan. Yang 5 ngembangin jadi berapa? 5. Dapat 5 jadi 10 kan. Terus Tuhannya bilang apa? Hai kamu hambaku yang baik dan setia, masuklah dan ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi semakin kita berkembang semakin bahagia dong. Ya. Yang 2 dia kembangin dapat laba 2, jadi 4. Yang 1 nggak hilang loh. Terus waktu ditanya sama tuannya dia bilang apa? Hah, Tuhan jahat. Pengen mungut di tempat Tuhan gak nanem. Terus Tuhan bilang gini, hai hamba yang jahat dan malas, masuklah dalam kegelapan di mana ada ratap tangis dan kertak gigi. Tuhan gue bilang, kasihan. Tuhan gak bilang gitu loh. Orang yang nggak ngembangin, Tuhan gak bilang, kasihan. Enggak. Tuhan bilang jahat, males. Kita bisa berkembang tanpa batas. Saya ulangi sekali lagi kalimat ini. Kita bisa berkembang tanpa batas. Nah, karena dia pikir 1 talenta kecil. Setiap kita minimal dapat 1 talenta. 1 talenta 6.000 talenta. 6.000 dinar. 1 dinar itu upah per hari. Di Amerika upah per hari berapa? 1 jam ada $18, $26. Berapa? Biar enak aja nih. Kita dealin 15, 18. Kerja. Nggak benar, ini kita mau ngedeal nih. Yang pas aja. 20 bisa? 18. 18 sehari berapa jam? Oke. Setahun kira-kira berapa? Rata-rata dikaliin. 65.000? Yang enak lah, cincai lah. Berapa? Potong teks. Belum. 40.000 aja ya. Oke? 40.000 ya. 40.000 gede nggak di Amerika? Kalau nggak kerja tapi dikasih 40.000. Kamu namanya siapa? Kamu yang baju putih, kaos putih. Michael umur berapa? Waktu aku kesini 8 tahun lalu, udah ketemu Michael belum? Belum lahir Michael. Michael, kalau panggil aku apa? Kakak kali ya. Kalau kakak kasih kamu yang belum pernah kenal sekarang $40.000, kamu seneng gak? Benar. Mau? Aku emang penampilannya gak kayak orang kaya, tapi kalau $40.000 aja sih aku ada. Mau? Cuma ilustrasi aja dia mau. Dia seneng, apalagi beneran, ya gak Michael? Coba kalau dia beri sini, kakak jahat, kakak ngasih di tempat kakak gak pernah nabur. Kan gila si Michael, kamu harus ikut kebaktian saya yang ketiga, mental health. Itu temanya, ini yang ketiga mental health. Kita semua udah dikasih minimal $40.000. Awas ya kalau suka marah-marah sama Tuhan. Kenapa dia lebih kaya? Kenapa lebih hebat? Aku pindah California. Kalau tahun ini Tuhan gak jawab doaku. Awas. Itu kampungan Kristennya. Setiap kita ditentukan untuk sukses. Kalau marah lagi, Tuhan bilang ambil tuh. Ambil, kasih kepada yang 10. Kalau yang 1 kembangin, dia bisa lebih hebat dari yang 10. 1 kembangin jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32. Yang 10 putus.
Istriku kan perempuan, satu. Terus waktu COVID dia bilang gini, istriku keluarga pedagang. Kita kalau mesbah keluarga kadang-kadang, anak saya masih lihat, Dad ulang dari awal yuk. Karena kita bingung nyanyi lagu apa. Suaranya mensana, in corpore sano. Ayo kita ulang dari awal ya. Terus kita ketawa bertiga. Dia bilang nih, aku ciptain lagu. Lagu apa lu? Lagu rohani. Gua aja belum pernah nulis lagu. Saya kan worship leader. Saya kan pemain musik. Pernah dulu di overhead projector yang nyalin di plastik. Berapa lu lagunya? 10. Terus saya dengerin lagu apa ya? Terus saya kasih ke produser setahun ditagi-tagi nggak keluar. Ya saya tahu lah lagunya mungkin nggak bagus. Ke airport ketemu temen, Gilgal nggak bikin lagu, nggak ada. Saya bilang masa gereja sebanyak itu nggak ada yang ciptain lagu? Keinget lagu istri saya. Saya kasih lagunya. Turun pesawat dia bilang bagus nih lagu, gue bikinin deh satu, gue sponsorin gak usah bayar. Tahu lagu Anugerahmu Mempesona nggak? Istri saya. Coba lihat ya bentar. Tuh istri, tuh Koko suaminya di atas. Nah ini bulan lalu saya cek udah 9 juta lebih di YouTube. No play. Terus yang kedua dia tulis lagu Penerobos Hidupku. Terus yang ketiga ini baru bulan lalu nih, Datang Padamu. Nah makanya belum tahu yang keempat coba lihat. Nih kita belajar bikin YouTube channel. Tolong di subscribe. Scan gratis ya. Jangan lupa ya. Ntar kalau ketemu lagu udah bisanya lagu ini. Sekarang udah 14 lagu. Kemarin nemenin Nase ke Yud. Cak. Mami ada satu lagu loh. Lagu rap. Cinci udah mau 50 tahun bikin lagu rap. Bu jangan main-main. Bu jawab dong bu. Kalau dipanggil bu. Bu ada potensi yang luar biasa dalam hidup ibu. Jangan main-main, ntar di Disneyland lagunya dari BMC Philadelphia. Udah yang keempat. Capek juga ya khotbah di sini ya. Semangat sekali jemaatnya, sukses. Sampai sini apakah kita belajar sesuatu? Ya, udah mau selesai. Sukses adalah menolong orang lain menemukan sukses sejati. Jangan disimpan sendiri. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Sukses gak boleh hanya untukku, tapi memberi. Kita selalu pikirkan, saya ngikutin IG kalian. Fans setia, bukan stalking, resmi follower. Boleh lihat beberapa yang kita bikin, ini kita spend uang banyak. Kita bikin School of Next Gen ini yang intensif menolong gereja-gereja, mentoring mereka. Lalu kita bikin kemarin baru selesai, tadi pagi saya cerita ada kurang lebih 159 gereja, 47 kota, 2 dari luar negeri, dari Malaysia datang banyak sekali. Dan mereka bawa puluhan orang gembala untuk belajar dari kita. Dan tahun depan kita bikin lagi Church Leaders Conference. Dan kenapa kita lakukan ini? Karena Tuhan berkati kita, mereka belajar dan kita buka. Karena kalau satu-satu akhirnya kita nggak kerja. Jadi kita buka untuk umum dan kita ngajarin mereka. Itu adalah sukses. Ya, dan yang terakhir saya selesai di sini. Sukses adalah sebuah perjalanan sampai kita menjadi serupa dengan Yesus. Bukan serupa dengan pengusaha A, konglomerat B, tokoh C. Kan di IG kok body goals, relationship goals, financial goals, nggak ada yang salah. Tapi Yesus goal kita satu-satunya. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Goal kita sukses tuh karakternya jadi serupa Yesus. Ini Pak, saya lihat pada pasangan-pasangan semua yang memang beda, BMC ini romantis. Coba ambil waktu sebentar ya, nanya pelan-pelan. Menurut kamu, lihat sebelahnya dong. Menurut kamu, aku udah mirip Yesus belum? Coba tanya sebelahnya, pelan-pelan aja. Menurut kamu, aku udah mirip Yesus belum? Coba Erik ditanya sebelahnya. Kalau sampai 3 detik dia gak jawab, aku jawabin ya. Belum. Itu goal yang harus kita kejar.
Ayat terakhir dan saya selesai, saya undang teman-teman pemain musik. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ini cuma salah satu contoh aja. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ambil satu ya, kemurahan ya. Orang Amerika murah hati enggak? BMC Philadelphia. Disakiti maafin. Bisa berapa kali maafinnya? 4. Di Indo ya kalau marahin anak tuh sampai 3 loh ngitungnya. Mami hitung sampai 3 ya. Itu udah juling matanya. Mandi enggak? SP tuh sampai 3 loh perusahaan. Kenapa kalau mami hitung sampai 70, mami keburu dipanggil Tuhan. Mami hitung sampai 70, mandi enggak? Tuhan Yesus bilang 70 kali kunci F lagi ya, sama aja kayak tadi. 2 menit sekali, orangnya sama, kasusnya sama. Gak bisa Pak. Kan sukses rupa Yesus, murah hati. Kalau uang pelit enggak orang Amerika? Abis ini pada mau ngapain? Makan. Ini satu gereja pada saling kenal gak sih? Ntar ketemu yang gak kenal nih. Aku namanya Agus, kamu namanya siapa? Gitu. Aku traktir makan siang mau enggak? Kamu ulang tahun? Enggak, pengen traktir aja. Detik itu dia lihat Yesus di diri Agus. Itu caranya. Kenapa fales tepuk tangannya? Itu. Besok berang kantor nih. Kalau teman kita ulang tahun coba. Sis selamat ulang tahun, jangan. Beliin donat 1, kue. Musiknya matiin dulu deh, aku pengen nyanyi. Jadi kue mahal gak sih di Amerika? Kayak donat 1, crispy murah. Kasih lilin 1, ya kan? Dari belakang. Surprise! Hari ini, hari yang kau tunggu. Bertambah 1 tahun usiamu. Gak tahu Amerika gini. Yang ku beri bukan emas dan cincin. Walaupun kue itu penuh dengan droplet kita. Tapi dia rasa disayang. Lu bikin malu, gila lu, Terus dia bilang, gue doain lu ya. Saat itulah dia lihat Yesus dalam hidup kita. Apa sih artinya sebuah kue? Kemurahan hati dalam banyak hal, itu sukses. Peluk dia. Tuhan, aku berdoa sama seperti Tuhan menjamah aku, jamah hidupnya. Pertemukan dirimu secara pribadi. Aku melepaskan berkat, aku melepaskan kasih. Lepasin aja udah, apa yang dilepaskan di bumi lepaskan di surga. Dia tahu satu kantor yang merhatiin gue cuma dia kok tiap tahun. Natal, Thanksgiving cuma kita yang ngasih kado. And they see Jesus in us. Kenapa Inggris gue jadi lancar ya tiba-tiba di sini ya? Udah ya? BMC Philadelphia, this is the real success. Selamat sukses. Tuhan memberkati.